Sambal cinta di kebun cabai. Pada hari itu, saat aku pergi ke kebun cabai, sesuatu yang tak pernah kubayangkan masuk begitu dalam ke dalam diriku. Sesuatu itu mengaduk-aduk batinku, dan karena itu, perasaan-perasaan yang selama ini terkubur mulai hidup kembali. Jika Anda menekan tombol subscribe, kami akan membawakan cerita-cerita yang menakjubkan dan mengharukan setiap minggunya. Kisah hari ini dimulai Bapak Budi Hartono, seorang pria berusia 60 tahun yang tinggal di sebuah desa pegunungan di Jawa Tengah. Setiap kali musim panen tiba, hatinya terasa lebih berat daripada tubuhnya. Saat embun pagi yang dingin menetes di antara daun-daun cabai yang disinari mentari pagi, ia selalu menatap kebunnya sendirian sambil menghela napas. Kebun cabainya yang terletak di pedalaman pegunungan Jawa terasa begitu sunyi. Sejak pagi buta, yang terdengar hanyalah kicauan burung. Sudah 15 tahun sejak istrinya meninggal dunia. Rumah yang ia tinggali masih sama persis seperti saat tangan istrinya terakhir kali merawatnya. Berapapun waktu berlalu, ia tak pernah punya keberanian untuk membereskan celemek istrinya yang masih tergantung di sudut dapur. Pekerjaan di kebun cabai selalu paling berat di waktu-waktu seperti ini. Cabai-cabai yang telah menyerap sinar matahari musim kemarau mulai memerah matang dan masa panen mencapai puncaknya. Kebun itu terlalu luas untuk ditangani sendirian dan cabainya terlalu banyak. Seorang tetangga yang lebih muda, Joko, belum lama ini mengunjunginya. Pak Budi, akhir-akhir ini pasti berat kerja sendirian di kebun. Saya kenal satu agen penyalur tenaga kerja. Mereka bisa mengirim orang yang bagus-bagus. Banyak anak muda yang kuat dan rajin. Budi hanya mengangguk tanpa kata. Menggunakan jasa orang lain masih terasa canggung baginya, tetapi kali ini ia merasa benar-benar tidak akan sanggup sendirian. Maka pagi itu ia datang ke kebun lebih awal dari siapapun untuk memeriksa kondisi cabai. Terkadang babi hutan atau kijang turun dari gunung dan merusak tanaman, jadi ia tidak pernah bisa lengah. Setelah memakai sepatu bot karetnya yang tebal dan berkeliling kebun, ia melihat seseorang mendekat dari arah gerbang desa di kejauhan. Penglihatannya yang sudah tidak begitu tajam membuatnya menyipitkan mata. Sosok yang menyandang tas di bahunya itu sekilas tidak tampak seperti laki-laki. Semakin dekat, keyakinannya semakin kuat. Itu jelas seorang perempuan, dan dugaannya tidak salah. "Permisi, apakah ini dengan Bapak Budi Hartono?" Suaranya jernih dan sopan. Budi menjawab dengan bingung. "Iya, benar. Maaf, ini dengan siapa ya?" "Nama saya Siti Rahayu. Saya datang untuk membantu bekerja hari ini. Saya dikirim dari agen penyalur tenaga kerja." Budi terkejut. Ini berbeda dengan apa yang dikatakan Joko yang berjanji akan mengirim orang yang muda dan kuat. Meskipun ada senyum di sudut matanya yang berkerut, wanita itu tampak terlalu rapuh untuk menahan kerasnya pekerjaan di kebun. Bahu yang terlihat kurus, lengan yang kecil, dan pinggang yang ramping. "Apa Anda yakin tidak apa-apa melakukan pekerjaan seperti ini?" Memetik cabai tidak semudah kelihatannya. Harus banyak membungkuk dan mataharinya juga sangat terik. "Jangan khawatir, Pak. Saya sudah cukup sering melakukan pekerjaan seperti ini. Meskipun badan sedikit lelah, tapi hati saya tenang." Dia tersenyum sambil sedikit menunduk. Ada kepercayaan diri yang aneh dalam cara bicaranya. Budi tidak bertanya lebih jauh dan hanya mengangguk. Keduanya berdiri berdampingan di ujung kebun. Budi menjelaskan cara kerjanya secara singkat. "Tolong kerjakan baris yang ini dan petik cabai yang sudah merah saja, yang masih hijau biarkan, dan yang terlalu busuk buang saja." Siti mengiyakan dan langsung mulai bekerja. Budi mengamati gerakan tangannya dengan saksama. Ternyata gerakan tangan Siti sangat terampil. Ujung jarinya memetik tangkai cabai dengan cepat namun teliti. Keranjang bambu di sampingnya mulai terisi dengan cabai-cabai yang dipetik rapi.
Saat mereka bekerja bersama, kecanggungan pertemuan pertama dengan cepat menghilang. Sebelumnya sering kerja seperti ini? Iya, Pak. Sudah 3 tahun sejak saya pindah dari Jakarta. Sejak saat itu, saya hidup dengan membantu di berbagai kebun. Bagi saya, pekerjaan seperti ini jauh lebih baik daripada bekerja di kota. Dari Jakarta? Iya, dulu saya tinggal di sana. Saya pindah ke sini sendirian. Ucapannya terdengar datar, tetapi seolah ada sesuatu yang terpendam di baliknya. Budi tidak bertanya lebih jauh. Saat ia memeriksa kembali barisan cabai yang dikerjakan Siti, kondisi cabainya bagus dan cara memetiknya pun sangat ahli. Melihat keterampilan Siti yang di luar dugaan, Budi merasa berterima kasih. Seiring berjalannya waktu, percakapan mereka berkurang. Keduanya fokus pada pekerjaan, tangan dan tubuh mereka lebih sibuk daripada mulut. Keringat mengalir di dahi dan matahari semakin terik. Namun, Siti terus bekerja dalam diam tanpa satu pun keluhan. Bahkan ketika Budi sengaja mengajaknya beristirahat, ia hanya tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Tidak apa-apa, Pak. Kalau sedang asyik begini, berhenti malah bikin lebih lelah. Budi merasakan sebuah sentuhan emosi yang aneh dari kata-kata itu. Selama bertahun-tahun hidup dalam kesunyian sambil bekerja di kebun sendirian, ia baru menyadari kembali bahwa sepatah kata seperti ini bisa menggerakkan hati seseorang. Pekerjaan di kebun berlanjut sepanjang pagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Budi merasakan keringat bercucuran saat bekerja bersama orang lain. Kehadiran teman kerja membuat terik matahari terasa tidak begitu menyengat. Pagi itu, yang datang ke kebun cabai Budi bukan hanya seorang pekerja. Pintu hatinya yang telah lama tertutup rapat dan berat perlahan mulai terbuka. Setelah memetik cabai bersama sepanjang pagi, Budi mulai merasa lapar. Keringat menetes dari dahinya dan bajunya lengket di punggung. Meskipun sudah memasuki musim kemarau, matahari masih terasa panas. Siti yang juga telah menyelesaikan pekerjaannya, meletakkan handuk di dahi sambil satu tangan memegang pinggangnya. Namun, raut wajahnya cerah. Melihatnya begitu terampil mengerjakan pekerjaan asing, Budi semakin tertarik padanya. Untuk makan siang, mau saya pesankan nasi kotak dari warung di desa? Ada warung makan yang nasi ramesnya enak di dekat sini. Atas tawaran Budi, Siti pelan-pelan menggelengkan kepala. Biar saya saja yang memasak sesuatu yang sederhana, masak sendiri jauh lebih enak. Bapak pasti sudah lelah bekerja di kebun, masa harus memasak lagi? Bolehkah saya meminjam dapurnya sebentar? Siti kemudian mengeluarkan sebuah buntalan kain kecil yang sudah usang dari tas kerjanya. Di dalamnya ada labu siam yang sudah dipotong, sebuah kendi kecil berisi tauco, dan beberapa ekor ikan teri kering. Budi sejenak tertegun. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita selain istrinya masuk ke dapur rumahnya sejak sang istri tiada. Dan sudah terlalu lama sejak terakhir kali ia makan masakan yang dibuatkan oleh orang lain. Ia ragu sejenak lalu berkata, "Kalau begitu, silakan lewat sini. Rumahnya sudah tua, jadi dapurnya mungkin tidak begitu nyaman." "Tidak apa-apa, Pak. Justru rumah tua lebih terasa hangat." Begitu memasuki halaman, langkah kaki Siti seolah sudah akrab dengan tempat itu. Dari kebun kecil di halaman, ia memetik beberapa batang daun bawang dan cabai hijau, lalu mencucinya dan membawanya ke dapur. Entah kenapa, Budi merasa pemandangan itu tidak asing. Pemandangan itu tumpang tindih dengan kenangan saat istrinya dulu melakukan hal yang sama. Budi berdiri di ambang pintu dapur, memandangi punggung Siti dalam diam. Siti terlebih dahulu mencuci beras, membilasnya beberapa kali, lalu memasaknya di penanak nasi. Kemudian, ia mulai menyiapkan panci di atas kompor, menumis bumbu dengan ikan teri, lalu memasukkan labu siam dan santan.
Aroma gurih sayur lodeh mulai menyebar ke seluruh rumah. Suara kuah mendidih, suara pisau memotong sayuran, dan punggungnya yang sedang memasak membuat Budi merasa rumahnya terisi kembali setelah sekian lama. Budi yang berdiri canggung akhirnya bertanya dengan hati-hati, "Maaf Bu Siti, dulu pernah bekerja di rumah makan atau semacamnya?" "Tidak Pak, saya seumur hidup hanya menjadi ibu rumah tangga." Ia tertawa ringan di akhir kalimatnya, tetapi kata-kata itu terasa berat. Aroma masakan segera memenuhi seisi rumah. Sambil menyajikan nasi yang sudah matang ke dalam piring, Siti mulai menata meja. Di atas meja kecil itu, ada sayur lodeh yang masih panas, nasi putih yang mengepul, dan sambal terasi yang ia bawa pagi itu. Meski sederhana, hidangan itu tampak begitu rapi dan menggugah selera. Budi duduk di depan meja dan tanpa sadar menatap hidangan itu untuk waktu yang lama. Ia mengambil sendok yang disodorkan Siti dan dengan hati-hati menyendok kuah sayur lodeh. Rasa gurih dan sedikit manis dari kuah santan serta aroma bumbu yang khas menyebar di mulutnya. Rasa itu begitu akrab bagi Budi. Sangat mirip dengan sayur lodeh yang sering dibuat oleh almarhumah istrinya. Ini enak sekali. Cocok dengan selera bapa? IYA. Enak sekali. Sudah sangat lama saya tidak makan masakan rumahan seperti ini. Siti tersenyum sambil sedikit menunduk. Bumbunya saya racik sendiri Pak. Saya selalu membawa sedikit ke mana pun pergi. Asal ada bumbu buatan sendiri, hati jadi lebih tenang. Budi tidak berbicara lebih banyak. Ia perlahan mengunyah nasi di piringnya. Saat kehangatan masakan rumahan menyebar ke seluruh tubuhnya, sudut hatinya yang berat seolah ikut meleleh. Sudah 15 tahun, ia hidup dengan makan seadanya sendirian. Tapi sekarang, duduk di depan meja dengan hidangan hangat yang disiapkan seseorang, berhadapan dengan orang yang hangat dan makan bersama, Budi merasa hidup kembali setelah sekian lama. Siti dengan hati-hati memulai percakapan. "Pak Budi, apakah Bapak juga membuat sambal sendiri?" "Dulu, istri saya yang membuatnya. Saya hanya membantu di sampingnya. Tapi sekarang saya malas, jadi beli saja." "Tahun ini cabainya banyak, cuacanya juga bagus. Coba pikirkan untuk membuat sambal ulek lagi, Pak." "Nanti saya bantu." Sambal ulek. Sebuah kata yang entah sejak kapan telah ia lupakan. Tetapi ketika Siti berbicara tentang sambal, Budi tiba-tiba merindukan masa lalu. Masa ketika istrinya membuat sambal. Entahlah, saya tidak pernah memikirkannya lagi, membuat sambal lagi. Kalau begitu, saya akan bantu. Kita hanya perlu bersusah payah beberapa hari saja. Dia mengatakannya seolah itu bukan apa-apa, tetapi satu kalimat itu membawa debaran aneh bagi Budi. Hatinya yang berat mulai mencair berkat wanita itu. Dan sejak hari itu, ia mulai menantikan makan siang bersamanya. Dini hari ketika udara terasa lebih dingin, Budi terbangun dari tidurnya jauh lebih awal dari biasanya. Aroma sayur lodeh yang dimasak Siti kemarin seolah masih tertinggal di dalam rumah. Ia bangkit dengan tubuh yang masih setengah sadar dan pergi ke dapur untuk memanaskan sisa sayur lodeh untuk sarapan sederhana. Tiba-tiba ia mendengar suara seseorang dari halaman. "Permisi, benar ini dengan Pak Budi Hartono?" Ia membuka pintu dan melihat seorang pria asing berdiri di sana. Pria itu berusia sekitar awal 40-an, mengenakan topi bisbol dan seragam kerja abu-abu dengan sebuah tas ringan di bahunya. Budi bertanya dengan wajah bingung. "Iya, benar. Maaf, Anda siapa?" "Saya Agus, Pak. Dari agen penyalur tenaga kerja. Mulai hari ini saya ditugaskan membantu memetik cabai di sini." Mendengar itu, Budi mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana dengan ibu yang datang kemarin? Ibu Siti Rahayu?" Agus mengangguk dengan canggung dan menjawab, "Oh, beliau.
Katanya dari pihak agen ada perubahan, jadi beliau mendadak dipindahkan ke kebun lain. Saya juga tidak tahu persisnya, Pak. Saya hanya disuruh datang ke sini mulai hari ini. Mendengar kata-kata itu, dada Budi terasa sesak, tetapi ia berusaha menunjukkan ekspresi tenang. Baiklah kalau begitu, tolong kerjakan barisan yang ini. Caranya mudah saja. Setelah mengantar Agus ke kebun cabai, Budi berdiri sendirian di sisi berlawanan dari kebun. Tangannya memegang cabai, tetapi pikirannya sepenuhnya tertuju pada Siti. Ia teringat tempat Siti bekerja kemarin, batu tempat ia duduk menyeka keringat dan keranjang cabai yang ia isi. Apa dia pergi begitu saja? Gumamnya dalam hati, dan tangannya berhenti bergerak. Entah mengapa, hari ini cabai-cabai itu tidak terlihat jelas dan pinggangnya terasa lebih sakit dari biasanya. Agus bekerja dengan tekun dan diam, tetapi Budi tidak merasa puas. Saat waktu makan siang tiba, Budi menyuruh Agus untuk membeli nasi bungkus di warung desa. Ini uangnya, beli 2 bungkus saja. Ketika Agus pergi, Budi duduk termenung di sudut kebun cabai. Suara Siti yang pernah terdengar di kebun ini kini terasa begitu jauh. Ia memejamkan mata dan mengangkat kepala. Di langit yang biru dan tinggi, sekawanan burung layang-layang terbang melintas. Burung yang sudah terbang pergi tidak akan kembali. Seperti pepatah itu, apakah Siti juga tidak akan kembali? Siang itu hingga matahari terbenam, ia terus bekerja dalam diam. Agus adalah pekerja yang efisien dan tidak banyak bertanya. Namun seberapapun rajinnya Agus, Budi tetap tidak merasa puas. Kebun cabai tetap sama luasnya dan cabai tetap sama merahnya. Tetapi bagi Budi, hari itu terasa sangat berbeda dari kemarin. Setelah selesai bekerja dan kembali ke rumah, Budi hendak menyiapkan makan malam. Ia membuka kulkas dan melihat semangkuk sayur lodeh di dalamnya. Sayur lodeh yang dimasak dan ditinggalkan oleh Siti. Ia mengeluarkannya, menuangkannya ke dalam panci dan memanaskannya dengan api kecil. Uap mulai naik dan kuahnya mulai mendidih, tetapi rasanya berbeda. Padahal bahannya sama, masakannya sama, tetapi di lidahnya tidak ada rasa apa-apa. Ia hanya makan beberapa sendok lalu meletakkan sendoknya. Malam itu Budi tidak bisa tidur. Ia menatap keluar jendela ke arah barisan kebun tempat Siti memetik cabai. Setelah melewati malam tanpa tidur, begitu matahari terbit, Budi langsung pergi mencari Joko, tetangganya. Jok, wanita yang kemarin datang ke kebunku, Siti Rahayu, kamu tahu dia pergi ke mana? Joko sambil menghisap rokoknya berkata, "Nah, itu dia, Pak. Saya juga lagi pusing. Sejak kemarin dia pindah ke kebun lain, tapi pemilik kebun yang itu orangnya tidak baik." "Tidak baik bagaimana?" "Dia kasar sama para pekerja, Pak, terutama sama ibu-ibu yang sudah berumur. Dia lebih parah lagi." Wajah Budi mengeras. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil kunci truknya dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi ke arah Joko. Ia kembali menempuh perjalanan menuju ke arah wanita itu. Jauh di dalam dada Budi, ada perasaan yang mendidih yang tidak bisa ia jelaskan. Sejak masuk ke dalam mobil, kedua tangannya menegang. Urat-urat di punggung tangannya yang memegang setir truk menonjol dan bibirnya terkatup rapat. Meskipun sinar matahari musim kemarau terasa hangat pagi itu, wajahnya tampak berat seolah diterpa angin dingin. Kebun yang disebutkan Joko terletak di lereng gunung cukup jauh setelah melewati desa. Tempat itu lebih mirip kumpulan rumah kaca besar daripada kebun biasa, sebuah perkebunan tomat. Di daerah itu, tempat tersebut dikenal sebagai yang paling sibuk sekaligus yang paling kasar. Truk itu berderak melewati jalanan berbatu yang tidak beraspal, meninggalkan kepulan debu di belakangnya. Budi yang memegang setir tidak berbicara sepatah kata pun. Di sisi jalan, sebuah papan nama usang bertuliskan agrowisata petik tomat muncul dan saat ia tiba, dari kejauhan sudah terdengar suara teriakan.
Kalau kerja asal-asalan begini, kapan selesainya? Matamu itu buat apa? Cuma pajangan. Budi menahan napas mendengar suara itu. Perlahan ia mendekati area rumah kaca dan mengamati orang-orang di sana. Beberapa pekerja tersebar dan di antara mereka ada Siti yang sedang bekerja dengan kepala tertunduk. Ia mengenakan topi caping dan dengan tangan kecilnya merapikan peti-peti tomat. Di sebelahnya, seorang pria bertubuh besar dengan wajah memerah berteriak-teriak. "Hei perempuan, kamu ini ngapain di sini ha? Kalau tidak bisa kerja, di rumah saja urus anak." Mendengar itu, kesabaran Budi habis. Ia mengepalkan tangannya dan berjalan ke depan pria itu. "Cukup." Pemilik kebun itu melirik Budi yang tidak ia kenal dan berkata, "Apa? Kamu siapa?" "Saya kenal orang ini." "Kenapa Anda berbicara sekasar itu? Mau kamu kenal atau tidak, kalau kerjanya tidak becus, ya saya marahi. Kalau kebun ini rugi, apa kamu mau tanggung jawab? Saya akan membawanya pergi. Dia tidak punya alasan lagi untuk berada di tempat seperti ini." Setelah selesai bicara, Budi berjalan ke arah Siti. Wanita itu menatap Budi dengan mata membelalak. Matanya yang terkejut bercampur dengan ekspresi maaf dan sedih. "Sudah cukup. Ayo kita pergi." Siti mengikuti Budi tanpa berkata apa-apa. Dari belakang, pemilik kebun masih menggerutu, tetapi Budi tidak peduli. Budi membukakan pintu penumpang truk dan Siti duduk dengan hati-hati. Budi pun masuk ke mobil, menatapnya sejenak, lalu membuka mulut. "Pasti berat sekali ya, Bu?" Siti menatap keluar jendela dan berkata dengan suara lirih, "Tidak apa-apa, Pak. Saya sudah terbiasa dengan hal seperti ini." "Bu Siti," kata Budi dengan tegas, "hanya karena sudah terbiasa, bukan berarti hal ini wajar. Anda berhak diperlakukan dengan baik." Mendengar kata-kata itu, sorot mata Siti sejenak goyah. Setelah hening beberapa saat, ia akhirnya membuka mulut dengan pelan. "Terima kasih banyak, Pak." Truk itu melaju menuju desa tempat kebun cabai berada. Sinar matahari jatuh miring di atas jalan dan ilalang bergoyang di antara sawah-sawah. Sore itu, Budi menyelesaikan pekerjaannya jauh lebih awal dari biasanya. Hatinya campur aduk, namun sekaligus merasa tenang. Ia tidak percaya Siti telah kembali, dan ia juga terkejut pada dirinya sendiri yang bisa begitu mengkhawatirkan seseorang. Sambil duduk di samping kebun cabai, ia menatap pegunungan di kejauhan dan mengambil napas dalam-dalam. Saat itu, terdengar suara dari arah dapur. "Makan malam hari ini biar saya yang siapkan ya, Pak." Siti berdiri di sana sambil membawa beberapa potong ayam dan sebotol wedang jahe. Budi sejenak terkejut. "Tidak usah, Bu. Hari ini biar saya saja. Ibu kan belum makan siang." "Tidak apa-apa, Bapak sudah menolong saya hari ini. Sebagai ucapan terima kasih, saya akan membalasnya dengan masakan." Ia membawa panggangan kecil dan mulai menyalakan api. Ia juga memanggang cabai hijau dan bawang putih yang dipetik dari kebun. Di atas balai-balai bambu yang disinari senja, sambil menuangkan wedang jahe, Budi bertanya, "Bolehkah saya bertanya, apa yang terjadi saat ibu masih di Jakarta?" Siti menatap cangkirnya sejenak, lalu membuka mulut dengan pelan. "Suami saya dulu punya usaha. Saat usahanya maju, hidup kami sangat baik. Tapi suatu saat dia salah menandatangani surat jaminan utang. Utangnya menumpuk dan akhirnya suami saya meninggal karena stres berat dan sakit hati." Suaranya datar, tetapi di balik ketenangan itu terlihat luka yang dalam. Budi hanya menatapnya tanpa kata dan ia melanjutkan. Yang tersisa hanya utang. Rumah, toko, semua saya jual. Jadi saya pindah ke desa untuk mencari uang sedikit demi sedikit untuk bertahan hidup. Karena saya harus hidup, Budi menatapnya dan mengangguk pelan.
Sambil meminum wedang jahenya dalam diam, ia membuka mulut. Saya juga sudah 15 tahun kehilangan istri. Awalnya, saya merasa dunia ini runtuh. Keduanya berbagi luka mereka masing-masing. Kata-kata mereka sedikit, tetapi hati mereka terhubung dalam. Saat ayam bakar di piring mulai dingin dan botol wedang jahe kosong, raut wajah keduanya menjadi jauh lebih lembut. Malam itu, Siti berkata, akan tidur di gubuk dekat kebun, tetapi hati Budi terus merasa tidak tenang. Sebelum tidur, ia bergumam dalam hati, aku ingin terus melindungimu. Hujan deras datang tanpa peringatan. Awalnya hanya gerimis, tetapi tak lama kemudian butiran hujan besar mulai menghantam atap dan segera berubah menjadi badai. Hujannya deras sekali, pikir Budi yang belum bisa tidur sambil menatap keluar jendela. Atap gubuk tempat Siti tidur terlihat samar-samar. Gubuk tua itu selalu bocor setiap kali hujan. Dulu, almarhumah istrinya yang merawatnya, tetapi setelah itu Budi tidak pernah memperbaikinya lagi. Memikirkan Siti tidur di sana membuat hatinya cemas. Akhirnya, Budi menyingkap selimutnya dan bangkit. Saat ia membuka pintu dapur, udara dingin menyelinap masuk bersama angin malam. Hujan deras menghantam atap dengan keras dan begitu ia melangkah keluar, sepatunya langsung basah kuyup. Ia berlari menembus hujan menuju gubuk. Setibanya di depan gubuk, dugaannya benar. Air menetes dari langit-langit, beberapa ember diletakkan di bawahnya, dan sebuah baskom besar sudah setengah terisi air. Di tengah semua itu, Siti sedang panik menampung air sambil memeluk selimut basahnya. Bu Siti, ia menoleh dan menatap Budi dengan mata terkejut. Pak Budi, kenapa belum tidur? Seharusnya saya yang bertanya begitu. Kondisinya tidak memungkinkan untuk tidur di sini. Tidak apa-apa, kalau dibereskan sedikit nanti juga cepat kering. Budi menggelengkan kepalanya. Selimutnya saja sudah basah kuyup, bagaimana bisa tidur? Masuk saja ke dalam rumah. Siti menolak dengan isyarat tangan. Kalau begitu, saya jadi merepotkan, Pak. Tidak merepotkan sama sekali. Lagi pula, basah kuyup begini, bagaimana bisa tidur? Saya juga tidak akan bisa tidur karena khawatir. Tolong dengarkan saya. Mendengar itu, Siti menatap mata Budi dalam diam. Merasakan ketulusan dalam tatapan itu, ia akhirnya mengangguk. Akhirnya, keduanya basah kuyup melintasi halaman dan masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, Budi mengambil handuk dan memberikannya pada Siti sambil berkata, pakai ini untuk mengeringkan rambut. Ibu juga harus ganti baju. Ia masuk ke kamar yang berisi lemari pakaian dan membuka laci yang tak pernah ia sentuh selama 15 tahun. Pakaian almarhumah istrinya masih tersimpan rapi di sana. Warnanya sudah sedikit pudar dan agak kusut, tetapi ia mencari pakaian yang masih layak pakai dan mengeluarkannya. Pakai ini, ukurannya sepertinya pas, ini sudah dicuci bersih. Siti menerima pakaian itu dan bertanya dengan hati-hati, apa tidak apa-apa, Pak? Tentu saja, nanti ibu bisa masuk angin, cepat ganti baju. Ia masuk ke kamar tidur untuk berganti pakaian. Sementara itu, Budi mencari ruangan yang tidak bocor, tetapi ruang tengah dan teras pun atapnya sudah tua dan air sudah menetes di mana-mana. Akhirnya, satu-satunya kamar yang aman hanyalah kamar tidur utama. Ketika Siti keluar setelah berganti pakaian, Budi berkata dengan wajah canggung, maaf sekali Bu, kamar yang tidak bocor hanya tinggal ini. Kalau ibu tidak keberatan, silakan tidur di sini. Saya akan tidur di ruang tengah. Siti langsung menggelengkan kepala. Ruang tengah kan juga bocor, Pak. Keduanya saling menolak cukup lama hingga akhirnya mereka memutuskan untuk membagi 2 selimut. Budi tidur di lantai beralas tikar dan Siti tidur di ranjang. Ruangan itu sunyi.
Keduanya berbaring di tempat masing-masing, tetapi tidak bisa langsung tidur. Hujan masih mengetuk atap dan sesekali terdengar suara berderit dari langit-langit. Ruangan itu hening, tetapi napas mereka terdengar samar-samar. Berada dalam satu ruangan dengan orang lain, bernapas bersama adalah hal yang sudah lama tidak mereka alami, sehingga terasa semakin canggung dan asing. Terima kasih banyak untuk hari ini, Pak. Siti membuka suara lebih dulu. Bukan apa-apa. Itu hal yang wajar. Keduanya kembali terdiam sejenak. Tetapi di antara mereka ada perasaan yang terjalin tanpa kata. Pak Budi, sejujurnya waktu menerima baju ini tadi saya sedikit terkejut. Budi terdiam cukup lama. Lalu ia menjawab dengan pelan, selama ini saya tidak bisa menyentuhnya. Setelah istri saya pergi, kamar itu, baju itu, semua saya biarkan begitu saja. Tapi saya berpikir, kalau untuk Bu Siti, tidak apa-apa. Siti mendengarkan kata-katanya dalam diam dari balik selimutnya. Kata-kata itu memiliki makna yang dalam, baik bagi Budi maupun baginya, dan mereka berdua mengetahuinya. Itu adalah saat di mana Budi, yang selama ini memeluk erat masa lalunya, untuk pertama kalinya melepaskan masa lalu demi seseorang di masa kini. Dan Siti memutuskan untuk menjadi orang di masa kini itu. Menjelang fajar, hujan perlahan mereda. Di luar jendela masih mendung, dan suara rintik hujan yang dingin masih terdengar, tetapi di dalam kamar terasa hangat. Malam itu Budi dan Siti merasakan napas satu sama lain di dalam kamar yang sama. Malam yang penuh kehati-hatian dan keheningan, tetapi jelas malam yang membuat mereka lebih dekat. Ketika Budi membuka mata, fajar sudah menyingsing. Suara hujan telah mereda dan sinar matahari yang redup masuk melalui jendela. Ia tidur jauh lebih nyenyak dari biasanya. Sambil beringsut, ia bangkit dari tidurnya. Halaman rumah terasa sunyi. Setelah merapikan tikarnya, ia membuka pintu kamar dan aroma gurih masakan menyebar dari dapur. Ia berhenti sejenak. Terdengar suara oseng-oseng, suara tutup panci yang bergetar, dan langkah kaki yang pelan. Padahal semalam pasti lelah karena kehujanan, tetapi Siti sudah bangun dan menyiapkan sarapan. Budi bersandar di ambang pintu dapur, memandangi punggungnya. Rambutnya diikat rapi, dan celemek motif kotak-kotak peninggalan almarhumah istrinya terikat di pinggangnya. Anehnya, pemandangan itu tidak terasa asing. Justru terasa seperti sebuah ilusi, seolah kenangan hari-hari biasa di masa lalu muncul kembali. Sudah bangun, Pak? Siti menoleh sambil tersenyum tipis. Justru Ibu Siti yang seharusnya tidur lebih lama, kemarin pasti sangat lelah. Kalau hari hujan, anehnya saya jadi cepat bangun. Lagi pula, setelah tidur di rumah Pak Budi, rasanya tenaga saya jadi pulih. Ia tersenyum sambil mencicipi kuah masakannya. Dari penanak nasi, Uwak mengepul. Di meja makan dapur sudah tersaji sambal, tumis kangkung, dan tahu bacem secara sederhana. Budi tanpa kata mengambil air dari kendi dan menuangkannya ke dalam gelas, lalu meletakkannya dengan tenang di samping Siti. Kubuknya bagaimana? Sepertinya semalam bocor parah. Tadi pagi saya lihat selimutnya basah kuyup dan lantainya tergenang air. Nanti siang kalau ada waktu kita bereskan bersama. Setelah hening sejenak, Budi berkata, untuk sementara tinggallah di rumah ini. Siti berhenti saat hendak mengangkat sendoknya. Apa tidak apa-apa, Pak? Tentu saja, rumah ini jauh lebih hangat jika ditempati berdua daripada sendirian. Mendengar itu, Siti perlahan mengangguk. Ungkapan hangat terasa begitu menyentuh hatinya. Setelah melewati begitu banyak hari dalam dingin dan keheningan, ia merasakan hatinya luluh hanya karena satu kata hangat. Sejak hari itu, kehidupan bersama mereka dimulai secara alami. Pagi hari, Siti bangun lebih dulu.
Ia membersihkan setiap sudut rumah, menyiapkan sarapan dan memetik kangkung atau bayam dari kebun. Budi yang bersandar di ambang pintu dapur memandangi Siti secara alami akan mengambilkan minum atau meletakkan sendok dan garpu di meja makan. Keseharian mereka tidak berbeza dengan pasangan suami isteri pada umumnya. Mereka pergi bekerja bersama di kebun cabai, berbagi bekal nasi yang dibungkus daun pisang oleh Siti dan duduk sejenak di bawah naungan pohon sambil minum air dan berbincang. Waktu-waktu seperti itu semakin sering terjadi. Malam hari, Siti akan berada di dapur dan Budi, meskipun canggung, akan membantu memotong sayuran atau mengiris bawang. Siti sering menggodanya, "Pak Budi, sekarang sudah benar-benar jadi ahli dapur ya." Setelah makan malam, mereka akan duduk berdampingan di bala-bala bambu di halaman. Mereka akan menatap langit malam dan jika ada bintang, mereka akan memandangi bintang bersama. Jika angin bertiup, mereka akan mendengarkan suara gemerisik daun bersama. Sebagai teman yang berbagi hari-hari mereka, keduanya menyambut setiap hari dengan cara yang baru. Di halaman yang disinari matahari, cabai-cabai mengering menjadi merah. Di atas tikar yang terhampar di tanah, cabai-cabai yang dipanen Budi kemarin tersebar merata. Di sampingnya, Siti membolak-balikkan cabai agar kering merata oleh angin. Budi duduk di kursi kecil di sebelahnya, memandangi punggungnya. Siti yang selalu melakukan segalanya, dengan tulus selalu terlihat cantik di matanya. Keduanya kini bersiap untuk membuat sambal ulek yang pernah mereka bicarakan. "Besok sepertinya kita sudah bisa mulai mengulek," kata Siti. "Mengulek ya? Sejujurnya saya sedikit khawatir, takut lengan saya copot. Makanya kita kerjakan berdua. Kalau bergantian tidak akan terasa berat." Proses menumbuk cabai kering, mencampurnya dengan terasi, garam, dan gula merah, serta menyesuaikan rasanya bukanlah pekerjaan yang selesai dalam 1 atau 2 hari. Tetapi bagi keduanya, membuat sambal bukan hanya pekerjaan biasa. Itu adalah proses menyatukan kehidupan mereka ke dalam satu wadah. Dan itu seperti janji untuk tetap berada di sisi satu sama lain untuk waktu yang lama. Dan selama sambal itu matang, cinta mereka pun perlahan tapi pasti ikut matang. Suatu malam di musim kemarau yang semakin larut, keduanya duduk berdampingan di balai-balai halaman dengan sepiring pisang goreng dan secangkir teh hangat di antara mereka. Bintang-bintang tampak jarang dan desa itu begitu sunyi hingga suara anjing menggonggong pun tak terdengar. Siti dengan hati-hati menuangkan teh dan memulai percakapan. "Sudah berapa lama ya? Saya tidak merasakan malam yang setenang ini." Budi menerima cangkirnya dan tersenyum tipis. "Di rumah ini saya selalu merasa tenang, bahkan terlalu tenang hingga sepi dan sangat kesepian." Siti terdiam sejenak. Ujung jarinya sedikit bergetar, lalu dengan suara lirih ia berkata, "Sebenarnya waktu di Jakarta rasanya selalu berisik. Suara mobil, suara orang, juga suara di dalam hati. Saya terlalu lelah dengan semua itu sampai suatu saat saya jadi menutup telinga." Budi menatapnya dan perlahan mengangguk. "Suara di dalam hati, itu yang paling berisik, ya. Suami saya orang yang baik dan bertanggung jawab, tapi dia terlalu memaksakan diri. Dia menjaminkan aset untuk utang temannya dan dari situlah utang kami menumpuk seperti gunung." Ia meletakkan tangannya di atas lutut dan menunduk. "Suatu hari saya pulang ke rumah, suami saya tidak ada. Teleponnya tidak diangkat, ke kantor juga tidak masuk. Akhirnya dia ditemukan di dekat jembatan tanpa surat wasiat. Saya merasa dibuang begitu saja." Budi mengambil napas panjang, tetapi kata-kata sulit keluar dari mulutnya. Ia perlahan mengangkat cangkirnya dan minum.
Teh hangat itu mengalir ke tenggorokannya, membuat hatinya ikut terasa getir. Setelah itu, rumah dan toko semua saya jual. Saya juga tidak tahan dengan pandangan orang-orang, kerabat dan teman, satu persatu menjauh. Suara Siti tidak lagi bergetar, justru terdengar terlalu datar. Jadi, saya tinggalkan semuanya dan pindah ke sini. Saya ingin hidup di desa yang tidak ada seorang pun yang mengenal saya. Budi mengangguk tanpa kata. Pandangannya tertuju pada punggung tangan Siti. Di punggung tangannya yang halus ada bekas luka-luka kecil yang samar, tangan yang telah bekerja di kebun selama beberapa tahun. Bu Siti, sungguh luar biasa. Ia menoleh. Tidak ada yang luar biasa, Pak. Saya hanya bertahan hidup. Tetap saja, bisa tersenyum lagi seperti ini, memasak lagi, membuat sambal, apa itu hal yang mudah? Mendengar itu, Siti tersenyum kecil. Itu berkat Pak Budi. Budi mengangkat cangkirnya tanpa kata. Kali ini ia yang lebih dulu mengisi cangkir Siti. Sejak ada Bu Siti, rumah ini terasa hidup kembali. Saat tidak ada orang, rumah ini dan hati saya terasa mati. Kita sangat mirip, ya. Siti memegang tangan Budi. Di tempat tangan mereka bersentuhan, kehangatan yang aneh mengalir. Di tengah udara malam yang sejuk, kehangatan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Malam itu keduanya duduk di balai-bala dan berbincang hingga larut. Malam itu keduanya saling menunjukkan luka masing-masing dan menerima satu sama lain. Malam di mana dua jiwa saling berhadapan dan saling menghibur. Keesokan paginya, Budi terbangun lebih awal dari biasanya. Suara dari dapur masih sama, tetapi aroma masakan pagi itu terasa lebih dalam dari biasanya. Kini, ia sulit membayangkan rumah tanpa kehadiran Siti. Siti sedang membuka jendela ruang tengah untuk sirkulasi udara dan Budi yang duduk di dekat meja makan sambil membalik koran, menatapnya. Bu Siti, akhir-akhir ini sedang memikirkan apa? Siti menatap keluar jendela, lalu menoleh ke arah Budi. Memikirkan apa, Pak? Tentang masa depan. Setelah musim hujan berakhir, apakah ibu berencana untuk pergi lagi? Mendengar itu, Siti sejenak tidak bisa menjawab, bibirnya terkatup dan pandangannya sedikit tertunduk. Budi menatap keheningannya cukup lama, lalu berkata lagi, "Tentu saja saya tidak memaksa, saya hanya penasaran. Akhir-akhir ini, kadang saya melihat Bu Siti menatap pegunungan di kejauhan, dan saya khawatir kalau hati ibu mulai menjauh." Siti menarik napas perlahan lalu membuka mulut dengan pelan. "Bukan, Pak. Bukan seperti itu. Justru karena semua ini terlalu indah, saya jadi merasa cemas. Cemas kalau suatu saat semua ini bisa berakhir. Cemas kalau ini juga hanya sementara." Mendengar kata-kata Siti, hati Budi terasa berat. Dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya, ia menatapnya dan berkata, "Bu Siti, awalnya saya juga berpikir ini hanya sementara. Hanya sampai musim panen selesai, hanya sampai kita selesai membuat sambal, tapi sekarang sama sekali berbeda. Orang yang tinggal bersama, orang yang membuka mata di kamar yang sama, orang yang makan bersama dan tertawa bersama. Bu Siti telah menjadi hidup saya itu sendiri." Mata Siti seketika berkaca-kaca. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan sambil tersenyum. Aneh ya manusia itu. Saat sendirian menderita karena butuh seseorang. Saat bersama menderita lagi karena takut orang itu akan pergi. Kalau begitu, jangan pergi. Cukup sudah berkelananya, tidak perlu lagi mengembara. Di sini kita ciptakan tempat untuk kita berdua. Siti menatap Budi. Ia mengangguk pelan. Beberapa hari berlalu, musim hujan tiba dan salju pertama tahun itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan.
Budi dan Siti berdiri di halaman, menatap hujan pertama bersama. Lalu Budi berkata, "Bu Siti, daripada kita hidup begini saja, bagaimana kalau kita menjadi keluarga yang sesungguhnya?" Siti menatapnya dengan terkejut. Budi mengeluarkan sebuah kotak kecil yang usang dari sakunya. Di dalamnya ada sebuah cincin peninggalan terakhir dari almarhumah istrinya. Cincin perak biasa, tetapi di dalamnya terkandung makna yang dalam. Ini peninggalan istri saya sebelum meninggal. Dia berpesan, kalau suatu saat saya hidup dengan seseorang lagi, saya harus memberikan ini padanya. Ini sekarang milik Bu Siti. Siti meneteskan air mata dan menjawab, "Iya Pak, mari kita menjadi keluarga yang sesungguhnya." Beberapa hari kemudian, sebuah syukuran kecil diadakan di balai desa. Terlalu sederhana untuk disebut pesta pernikahan, tetapi kehangatan hatinya tidak kalah dari gedung pernikahan manapun. Warga desa bergotong royong menyiapkan hidangan, dan Pak Lurah meminjamkan kebaya putrinya untuk dipakai Siti. Budi mengenakan kemeja batik dan sepatu lamanya. Siti mengenakan kebaya berwarna merah, muda lembut. Mereka memasuki balai desa yang dipenuhi senyum malu-malu dan tepuk tangan. Nasihat pernikahan dari Pak Lurah singkat dan sederhana. Kalian berdua menanam cabai di musim tanam, menyiangi rumput di terik matahari, membuat sambal di musim panen, dan kini menikah di awal musim hujan. Jodoh yang telah melewati semua musim bersama tidak akan kurang untuk hidup bersama selamanya. Semoga hati kalian terus bersama, melampaui musim-musim yang akan datang. Kisah mereka dimulai di kebun cabai yang dingin oleh angin, tetapi kini mereka tengah membangun cinta yang hangat bersama. Cinta terhangat yang datang terlambat di sisa hidup mereka. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Tekan tombol subscribe, like dan nyalakan notifikasi. Itu akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus menyajikan cerita-cerita yang hangat. Semoga kisah hari ini bisa menjadi sedikit penghiburan di hari Anda yang sepi dan lelah.